Halo, saya Alvito Dinova Ginting. Anda menyaksikan ini di detik.com dan CNN Indonesia TV. Kami bekerja sama untuk menghadirkan satu sosok ini yang kalau hadir di media, maka perhatian publik akan terserap oleh apapun pernyataan yang disampaikannya. Dan menarik untuk kita dengarkan jawaban-jawaban dari yang bersangkutan terkait dengan berbagai isu, apakah pekerjaannya di bidang pemerintahan dan juga menjelang pemilu 2019. Dia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, terima kasih atas kehadirannya bersama kami. Kita sudah berjumpa lagi untuk yang kesekian kalinya. Tentu saja semenjak terakhir kita bertemu ada sejumlah perkembangan-perkembangan yang ya tentu saja kita akan konfirmasi ke Bapak. Baru-baru ini kita mendengarkan Pak Jokowi mengatakan bahwa di 2019 nanti fokusnya tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur manusia. Apa itu maksudnya dan apa sebenarnya rencana pemerintah terkait dengan itu? Ya, Pak Jokowi melihat dengan revolusi 4.0 teknologi ini sekarang kan kita tidak boleh dong di belakang. Jadi kita mau buat leapfrog lah, loncatan untuk ngejar itu. Nah, loncatan untuk mengejar itu kan pendidikan. Ya, pendidikan ini nggak bisa kita lakukan hanya dengan cara-cara konvensional. Jadi kita mau lakukan dengan cara-cara yang sangat agresif. Jadi kalau misalnya mungkin akan kita buka kerjasama dengan MIT, dengan Berkeley untuk memperkuat ITB kita, UI kita, misalnya ITS dan sebagainya. Jadi basically sebenarnya buat itu. Nah, apa yang dilakukan itu? Ada dua hal sebenarnya kira-kira sedang kita exercise semua ini. Karena perintah presiden, pokoknya saya mau ngirim itu ya tidak ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, kalau perlu jutaan orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia untuk mencari ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri, dari seluruh Indonesia. Nah, ini saya kira suatu keinginan yang luar biasa untuk membawa Indonesia itu pada tataran kelas dunia. Tidak hanya bicara saja, tapi konkret, dan itu sudah diperintahkan pada rapat kabinet terbatas di Bogor minggu lalu. Nah, kita kan melihat juga, kita punya APBN itu 20% untuk pendidikan. Sama seperti dengan Vietnam. Tapi dari PISA itu kita kok masih jauh di bawah Vietnam. Berarti ada something wrong di sini. Nah, ini yang sekarang kita pengen, Presiden minta supaya kita perbaiki. Nah, apa yang kita lihat sekarang sementara, yang kita coba rumuskan, ada satu pendidikan manusia, ada satu penyamaan persepsi, perception. Nah, pendidikan ini apa? Kita lihat misalnya sekarang anak-anak terbaik lulusan mungkin 1 sampai 10 dari top-top universitas kita, atau kita cari talent scouting lagi, ya kita sekolahin aja. Bisa ke dalam negeri, bisa di luar negeri, dengan kerjasama itu kelas Indonesia, dan seterusnya. Dan ini bisa kita puluhan ribu. Jadi anak-anak Indonesia mungkin yang di pelosok yang tidak pernah terpikir akan pergi ke luar negeri, sekarang ada peluang. Atau mungkin dari Aceh, atau di Padang, atau di Jawa Barat, atau di selatan Jawa Barat sana, atau di Jakarta, itu akan punya hak yang sama. Nah, Presiden bilang, kan ada misalnya di Halmahera sana anak pintar. Kenapa tidak kita berikan kesempatan? Malah Presiden bilang, kenapa mesti milih-milih? Kalau bagaimana kita bikin anak bodoh supaya pintar? Nah, jadi bukan hanya anak pintar yang dikirim. Iya, beliau bertanya, jadi di challenge kita gitu. Dan menurut saya betul. Nah, sekarang kan masalahnya, guru-guru kita kan sendiri juga nggak pernah kita update dia punya ilmu, matematik, fisik, apalagi misalnya kimia, biologi, misalnya kurang gitu. IT sekarang menjadi penting. Orang sudah bicara 5G next year. 5G dampaknya apa? Kemampuan telekomunikasi, kemampuan HP kita bisa ribuan atau mungkin ratusan ribu kali dari sekarang. Itulah yang kita sebut nanti big data itu. Nah, jadi ini kita masa di belakang terus. Ya kita mau dong maju membuat loncatan. Nah, kalau meloncatan maju seperti biasa, ya kita akan ngekor terus. Ya oleh karena itu ada leapfrog. Nah, leapfrog ini tadi, loncatan katak ini tadi, inilah dengan yang akan dibuat ini. Jadi selama 5 tahun ke depan itu ya insya Allah nanti Presiden Jokowi terpilih, dan saya yakin akan terpilih, itu akan saya pikir program yang masif untuk membawa anak-anak Indonesia dari mana saja di seluruh penjuru tanah ini mendapat peluang, ya kesempatan untuk menikmati pendidikan yang bagus, berkualitas, dan itu akan menentukan masa depan dia dan masa depan Indonesia. Apakah ini juga bagian dari
revolusi mental yang kata orang, mana nih revolusi mentalnya? Gitu. Nah, sekaligus nanti juga, ini tadi satu pendidikan saya bicara, pada pendidikan kedua lagi adalah bagaimana kita menyamakan mindset. Itu sekarang sedang kita kerjakan, itu dengan Otos Maher dari dari MIT. Dia sudah punya program, sudah kita coba ada model, sudah berjalan 3 bulan. Besok tanggal 3 itu penutupan di mana namanya angkatan pertama ini di Jakarta. Itu nanti kita akan lihat hasilnya gimana. Nah, model ini akan kita pakai nanti dari pemerintahan, di kementerian, antara kementerian, kemudian dengan swasta, kadin, pengusaha, kemudian civil society, kemudian juga dengan di parlemen, partai apa semua kita duduk. Ikut nanti program ini. Bagaimana ini? Mungkin kita lagi lihat ya, mungkin bisa aja kita insert nanti ke dalam itu menjadi bagian daripada seperti P4 dulu. Pancasila menjadi modelnya, menjadi bahan ajarannya supaya membuat pikiran mereka mau terbuka, pikiran mau menerima, pikiran mau mendengar. Tidak hanya pikiran mau didengar. Jadi ini saya kira yang sedang kita siapkan. Ini kan kita baru dengar ini akhir dari 2018, beberapa bulan lagi menjelang April 2019. Orang kan nggak salah kalau bilang, ini bagian dari kampanye aja nih. Langkah pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan sejumlah infrastruktur ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center Selasa 27 November lalu. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan akhir 2018 akan meresmikan infrastruktur yang telah selesai dibangun selama 4 tahun kepemimpinannya. Jokowi juga mengaku telah menawar para kontraktor agar mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur sehingga bisa diresmikan sebelum pelaksanaan pemilu 2019. Ini pada akhir tahun ini, mungkin di awal bulan depan, kita akan meresmikan infrastruktur yang telah kita bangun selama 4 tahun ini. Untuk Bakauheni sampai ke Palembang, sepanjang 350 km, insya Allah nanti saya tanya ke kontraktornya, katanya bulan Juni, saya tawar, mau April, gitu. Agak maju dikit ke April lah gitu, biar ada manfaatnya. Manfaat untuk lebaran, jangan berpikir kemana-mana. Manfaat untuk biar kita nanti bisa berlebaran dari Jakarta menuju Palembang
kita naik mobil. Bukan untuk pemilu, mikirnya pemilu tadi pasti. Tapi itu juga. Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon menganggap infrastruktur bukan etalase keberhasilan karena sudah menjadi tugas pemerintah. Ia menyatakan keberhasilan dinilai jika pemerintah dapat melebihi target. Wakil Ketua DPR itu pun mengatakan pemerintah menerjemahkan infrastruktur hanya secara sederhana. Padahal menurut Fadly, infrastruktur dapat diartikan luas seperti kesehatan dan pendidikan. Ia juga menilai pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan seharusnya dapat menstimulasi ekonomi atau yang paling dibutuhkan masyarakat. Fadly menyebut hal itu tidak terjadi sehingga penggunaan dana tidak efektif dan menimbulkan utang. Ya itu kan hanya untuk pencitraan, ya. Seolah-olah infrastruktur ini menjadi etalase keberhasilan. Padahal infrastruktur itu kewajiban. Semua presiden pasti membangun infrastruktur itu. Jadi itu bukan prestasi. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan. Jadi ini yang menurut saya jangan menipu rakyat lah, seolah-olah itu. Dan saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi, itu kewajiban biasa, rutin itu. Sebelumnya Presiden Jokowi sempat meresmikan beberapa ruas tol baru di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini kan kita baru dengar ini akhir dari 2018, beberapa bulan lagi menjelang April 2019. Orang kan nggak salah kalau bilang, ini bagian dari kampanye aja nih. Ya bisa aja kampanye, ini kan orang apa aja yang dikerjakan kan bisa aja dibilang kampanye kan itu kan. Tapi kan kampanye yang kita konkret dan kita punya mimpi. Infrastruktur kita mimpi, Presiden dulu mimpi supaya begini, sekarang kan jadi. Mana orang terbayang sekarang bisa jalan dari Jakarta atau dari Banten sampai Surabaya, Banyuwangi all the way nanti sampai tahun 2018, 2019. Nggak ada kan? Mana ada terbayang misalnya saya kemarin pergi di Merauke, saya bikin ditulis di Facebook saya. Saya pergi di sana dengan Pak Yusuf, Jenderal Yusuf dulu 37 tahun lalu kalau tidak keliru. Itu sampai ke Sota, perbatasan ada jalan. Sekarang seperti saya sekolah di Amerika di Special Forces dulu, itu jalannya bagus sekali, hutan kiri kanannya. Mas siapa pernah mimpi? Sekarang sedang dibangun jalan ke apa namanya dari mana? Dari Merauke sampai ke mana namanya itu Digul, 400-an kilometer. Itu perbatasan kita. Kan itu satu langkah-langkah luar biasa yang tidak pernah terpikir semua orang. Siapa yang terpikir di perbatasan sekarang Kalimantan, itu jalan 1.400 km sudah hampir selesai. Dulu mimpi kami waktu muda kapten itu adalah yang kita sebut security belt. Sekarang oleh Presiden dibuat, bisa. Kok bisa? Ya apakah semua sudah berhasil? Ya tentu yang enggak lah, masih banyak lah kurang di sini. Tapi kita sudah membuktikan bahwa sebagian besar daripada rencana itu jalan. Dan tidak ada yang yang apa namanya itu, yang stranded atau yang apa namanya itu, yang tertunda, mangkrak. Tidak ada yang mangkrak satupun. Tapi kan dari pihak oposisi juga mengatakan itu kan infrastruktur dibangun untuk 5 tahun selanjutnya. Jadi ini bagian dari kampanye jangka panjang Jokowi juga. Ya kalau infrastruktur kan tidak akan berhasil hari ini. Kalau kita juga nggak berpikir yang akan datang, kita hanya berpikir buat diri kita, ya nggak maju-maju Republik ini. Itulah mungkin yang lalu-lalu, hanya buat dirinya, tidak berpikir ke depan. Sekarang kita buat sampai ke depan, karena saya kira infrastruktur ini buahnya akan kita lihat lagi 2 tahun dari sekarang ini. Akan sangat dirasakan buahnya. Makanya Presiden sudah mencanangkan, oke, sudah cukup dulu kita sekarang ini. Kita agak slow down sedikit infrastruktur, kita mulai infrastruktur manusia. Nah ini sedang kita kerjakan. Terus ada yang nanya, industri gimana? Industri lagi jalan. Kita membuat industri yang terintegrasi sehingga antara impor ekspor kita itu bisa berimbang. Ya sehingga karena account defisit kita tidak seperti sekarang ini. Karena tiba-tiba impor kita banyak tapi ekspor kita tidak mumpuni karena kita tidak punya industri yang terintegrasi. Iya, topik-topik ekonomi ini kan sekarang lagi marak-maraknya dibicarakan dan pihak oposisi banyak menggunakan topik-topik ekonomi untuk menyerang pemerintah begitu. Soal utang misalnya, Bapak mengatakan bahwa ya nggak ada negara yang nggak berutang dan utangnya juga jelas utangnya tidak merugikan. Tapi kan utang kita cukup besar, Pak. Nggak juga, kita di bawah 30% dari PDB kita. Kita paling kecil di antara negara-negara banyak. Kita bisa berutang sampai 60%. Kita masih pelihara 29% sampai sekarang. Salahnya di mana? Ya, menggenjot
memaksa infrastruktur dibangun secara masif dengan cara Dan dulu sempat utang kita di atas 30% dari PDB loh. betul. Enggak, tapi yang sekarang ini utang naik karena infrastruktur digenjot sedemikian rupa sehingga di mana-mana kayak misalnya Cikampek ada 3 proyek sekaligus yang dibangun hanya dalam saat yang bersamaan. Gitu. Apa salahnya? Ya hutang menimbulkan Nah, hutang. hutang kalau kau bisa bayar dengan proyek itu kan tidak ada masalah. Hutang itu jadi masalah kalau kau pakai untuk subsidi. Tapi kalau hutang itu produktif, ya nggak dong. Itu dong berbisnis. Saya kan pebisnis juga dulu. Ya kita kan mesti punya equity, punya pinjaman dari bank. Iya. Lah bank itu mau ngasih pinjam duit ke kita karena dia tahu kita bisa mengembalikan dengan proyek itu. Ya salahnya di mana? Iya. Seperti LRT, saya nanganin LRT Jakarta. Ya 12 konsorsium bank itu ngasih pinjaman ke kita. Kalau yang membangun Cikampek misalnya Pak, di situ ada elevated tol, kemudian ada kereta cepat, ada LRT. Dilakukan secara bersamaan dan menimbulkan kemacetan yang luar biasa lah bisa kita katakan begitu. Memang desainnya seperti itu atau? Ya mungkin aja ada kekeliruan mungkin timingnya ya, sehingga sekarang dicoba dimitigasi dengan di slow down yang mungkin mana tuh yang salah satu dipindahkan yang dari sini. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga. Ya mungkin perhitungan bisa saja ada yang meleset, tapi saya pikir kalau proyek tertunda tidak tertunda, semua masih sesuai schedule. Tidak tertunda, tapi memang desainnya seperti itu Pak sampai. Ya mungkin mereka desain tidak memperbayangkan sampai bisa bertemu berdua ini menimbulkan kemacetan luar biasa. Makanya satu proyek di slow down, dipindahkan dari tempat lain yang memang perlu juga dibangun. Jadi ya selesai. Pak masih soal ekonomi ini Pak, soal kebijakan ekonomi yang ke-16 yang kemarin dikritik oleh Pak Prabowo juga soal kebijakan ini kok sepertinya pro asing gitu. Pak masih soal ekonomi ini Pak, soal kebijakan ekonomi yang ke-16 yang kemarin dikritik oleh Pak Prabowo juga soal kebijakan ini kok sepertinya pro asing gitu. Membuat mengentertain asing. Salah satu misalnya tax holiday yang sampai 20 tahun misalnya. Ya di mana-mana juga ada. Tapi yang lain katanya berjenjang gitu. Enggak 20 tahun bebas semua begitu. Ya kita kasih sama juga. Ada Vietnam, Malaysia 15 tahun tapi mulai dari 80 terus turun 50 dan lain sebagainya. Jadi dia baca dulu aturannya lengkap gitu baru komentar gitu. Tapi tujuannya sebenarnya kita untuk semua sama. Jadi kita di benchmark sekarang dengan negara-negara ASEAN. Jadi kira-kira di Malaysia gimana ya kita plus minus aja bikin gitu. Kita jangan asing sendiri. Selama ini kan itu. Jadi kita coba membuat supaya orang atau mungkin tax holiday itu benar-benar dirilis untuk orang lebih tertarik datang ke kita ketimbang Vietnam atau ya bisa saja. Tapi kita tetap menghitung jangan sampai revenue kita kurang drastis gara-gara itu. Oke. Ya enggak juga. Sekarang tax ratio kita 12,1%. Kan bagus. Tahun lalu cuma berapa? 10 atau 9,8%. Jadi salahnya di mana? Jadi kalau kita lihat itu mesti utuh lihat itu. Jadi jangan sepotong-sepotong bilang utang tambah. So what? Kalau utang tambah untuk yang produktif, ya biarin aja. Utang itu bayar sendiri kok. Oke. Soal ini Pak, soal keberpihakan sebenarnya, visinya bagaimana sih? Ini kan yang selalu dipertanyakan. Visi pemerintahan Pak Jokowi ini soal keberpihakan terhadap dalam negeri atau asing gitu. Karena ya banyaklah cerita-cerita kita bilang, apa yang kita dengar, tenaga kerja asing masuk, dan lain sebagainya lah. Sebenarnya kadang-kadang saya lucu juga ya, tenaga kerja asing itu, kita tenaga kerja asing sekarang 80 ribuan lah kira-kira semua. Cina itu 23 ribu. Yang lain ada lagi yang macam-macam lah itu. Apa sih jumlah 23 ribu? Ada yang ilegal pastilah ada. Amerika jutaan yang ilegal kok. Ya nggak ada. Jadi kalau yang dibilang puluhan ribu, ratusan ribu tenaga asing Cina di Indonesia, nggak ada lah. Sekarang Presiden kemarin kasih perintah di Apel dan Rem dan Dim supaya seluruh unsur teritorial Angkatan Darat dan intelijennya memeriksa satu, di mana itu PKI. Nah iya biar jelas kan Angkatan Darat tuh yang ngurusin PKI. Suruh lihat tuh, kalian lari mana pun, kemudian Januari laporin. Nah kita tindak, bagaimana cara menindaknya. Sekaligus kan
Angkatan Darat jago di situ. Yang kedua, mengenai tenaga asing kerja, di mana yang besar? Jumlahnya berapa? Laporkan. Nanti Januari. Yang ketiga, radikalisme. Itu kan diberi perintah jelas. Nah, kalau sudah aparat teritorial kita lihat intelijennya semua nanti jawaban apa yang kita tunggu aja. Jadi jangan kita berandai-andai. Kalau misalnya seperti ada Morowali atau satu pabrik, ada 29.000 orang pekerja di sana. Kemudian ada 2.000 orang asing atau 2.900-an orang asing. Kenapa sih Ya, ribut? orang mikirnya kan 2.000 kan banyak juga, Pak. Loh, Biasanya kan kita saya tanya ekspatriat. Freeport. Oke. Freeport 50 tahun loh hampir. Berapa orang asing di sana? Ya, orang tapi bisa bilang Freeport punya special treatment lah gitu. Loh, kok bisa dia Freeport bisa treatment di sini tidak? Karena kita belum cukup orang kita. Oke. Belum yang mampu. ahli, bukan belum mampu kita memenuhi kebutuhan. Mungkin kalau Freeport itu keterlaluan, mungkin menurut saya 1.300 orang asing masih di sana. Mungkin ya kalau itu betul. Di sini mereka tinggal 2.900, sekarang mereka sudah punya politeknik sendiri. Nah, kerja dosennya saya lihat pergi sana dari ITB, profesor-profesor yang sudah ada mau retire ngajar di sana. Mereka bilang, saya tanya, gimana Prof? Bagus kualitasnya sekarang. Nah, itulah menggantikan pegawai-pegawai Tiongkok itu di sana. Oke. Yang salah di mana? Jangka panjang, dalam jangka panjang. Ya nggak panjang, dalam 4 tahun, 5 tahun. Ya memang ada proses lah. Sekarang bertahun-tahun kan kita nggak ada politeknik yang bagus di luar Jawa. Ada nggak? Tunjukin saya. Kita bukan mau nyari salah-salah siapa. Sekarang kita kerjain. Ada nggak sekarang SMA? Tapi dibuka nggak sih Pak ruang sebenarnya untuk 2.000 orang itu dibuka dulu secara transparan. Kita butuh orang Ya kita yang nggak buka. harus nggak harus warga daerah, nggak usah putra daerah, misalnya Kita dari buka. seluruh Indonesia. Kita buka. Dan itu jangankan tuh supir traktor, heavy equipment. Itu dibuka, yang lamar sama mereka bilang nggak pernah ada yang cukup. Akhirnya di training lagi. Karena asumsinya kan itu sengaja didatangkan bagian dari kontrak. Ya udah kita masuk FDI situ, tapi kita bawa orang kita sendiri karena orang kita sendiri bisa. Kalau saya sih pengusaha, saya bawa waktu $6 miliar. Saya mau kan proyek saya selesai on time, on schedule. Saya kan pernah bikin listrik di Palu, perusahaan saya. Saya pakai kita punya Indonesia. Terlambat saya 6 bulan. Saya kan cost of fund itu. Ya akhirnya saya bilang pakai aja dulu sebagian orang Tiongkok. Pakai on schedule, lebih cepat 1 bulan. Tapi itu kan kita nggak berharap itu akan berjalan terus kan Pak? Itulah saya beri contoh kepada kita. Itu yang kesalahan kita bersama. Kenapa bertahun-tahun kita tidak siapkan di luar Jawa itu banyak skillful labor. Itu yang kejadian. Nah sekarang oke lah kita cari jembatan. Oke, selama 4 tahun pertama boleh kau banyak-banyak. Ya mungkin berapa ribu orang. Tapi setelah itu kau harus kurangin ini secara signifikan. Itu kan solusi. Ya, adalah Menko, ada beberapa menteri juga yang kita perhatikan nampaknya kok seperti menjadi bagian dari tim kampanye. Pak, masih soal investasi nih Pak, daftar negatif investment itu berkurang, tadinya angkanya 50 gitu, sekarang jadi 25. Sekarang ini sebenarnya saya sudah lihat tadi, saya bicara sama Pak Susi, itu Sesmenko Perekonomian. Lihat, nggak ada yang salah sebenarnya. Di situ itu. Justru kita sebenarnya malah melindungin UMKM kita. Tapi udahlah, diputar-putar sendiri, akhirnya Presiden ngatakan ditunda aja dulu itu. Mau sosialisasi silakan aja. Masa ada UMKM dulu itu nilai investasinya 100 miliar. Ya. Masih UMKM nggak 100 miliar? Ya kan tidak. Itu mau dikeluarin. Ya, tapi ya kemudian ribut, ya sudahlah, ditiapin lagi tuh situ. Masih soal ekonomi, kita bicara soal BBM sekarang. Saat-saat ini, hari-hari ini, harga minyak di dunia itu cenderung turun. Tapi kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Nah, apa langkah pemerintah? Saya dengar katanya ada kemungkinan BBM non subsidi minggu depan akan diturunkan katanya. Ya, saya pikir ya bisa saja. Saya kira mungkin Menteri Keuangan atau Pak Menteri SDM masih lihat dulu stabilitas harganya. Terlalu early kalau terus lakukan ambil langkah. Nanti takutnya baru diambil tuh toplak loncat lagi, naik lagi. Ya nggak lucu juga. Ya kita tunggu berapa hari, minggu ke depan lah.
kayak kejadian yang waktu itu Pak, mau dinaikin nggak jadi. Itu Ya itu sebenarnya karena terus Presiden dapat masukan bahwa itu akan kena pada rakyat kecil. Nah, Presiden ini kalau sudah bicara rakyat kecil, dia bilang saya kan pernah rakyat kecil katanya. Dia bilang cabut aja lah. Benar juga, untung dicabut, harga minyak turun. Jadi ya pas lah. bukan karena dispute di dalam. Katanya ada menteri yang tidak diberitahu kemudian marah dan akhirnya itu dibatalkan. Itu putusan murni Presiden. Tapi aneh juga ya Pak ya, jaraknya cuma 1 jam gitu. Ya bisa saja terjadi begitu. Oke. Jadi kita belum tahu nih apakah akan naik atau turun, kita masih lihat Ya perkembangan. saya kira tunggulah mungkin beberapa waktu ke depan. Oke. Mari kita bicara soal hal yang lain Pak ya. Ini hal yang lebih ramai dibicarakan. Pertama begini Pak, Bapak adalah Menko, ada beberapa menteri juga yang kita perhatikan nampaknya kok seperti menjadi bagian dari tim kampanye, bagian dari bahkan ada satu kepala KSP yang kemudian melekat langsung sebagai pelaksana tugas harian atau ketua harian TKN gitu. Nah orang kemudian melihat, oh ini sebenarnya pemerintah atau tim suksesnya Pak Jokowi, atau itu nggak terpisahkan atau gimana Pak? Nggak ada, biasa-biasa aja kok. Kalau dia mau izin kan boleh, dia mau tim sukses kan bisa aja, nggak ada yang salah itu. Fokusnya gimana kemudian? Ini Ya ngurusin fokus kan negara. gimana dia ngatur waktu dia aja. Saya kan tidak masuk tim sukses. Oke. Memang tidak ada larangan dan itu dibiar atau gimana Pak? Nggak ada ya. Kalau sepanjang kamu ada kerja di di luar jam dinasmu kan boleh aja. Dan kalau jam dinas ada ya kau minta izin ke KPU kan boleh, nggak ada yang salah. Posisi sebagai pejabat publik gitu yang harusnya fokus untuk ngurusin publik, bukan ngurusin Pak Jokowi di 2019. Dia kan ngurusinnya saya bilang tadi luar jam dinas. Di luar jam dinas Pak ya. Oke. Pak, saya masih ingat pertemuan kita yang kali pertama. Bapak cukup tegas, kalau nggak dibilang keras, bicara soal reklamasi. Itu ngotot Pak Luhut, hanya karena ada kepentingan Tiongkok di situ. Ada kepentingan Tiongkok. Siapa yang nggak ada kepentingan Tiongkok? Ngarang aja itu. Siapa bilang? Datang sama saya itu orang yang ngomong itu. Jadi Itu kamu lihat ya, saya udah berkali-kali ngatakan, itu kan mulai dari zaman Pak Harto, terus zamannya SBY. sampai zaman SBY. Ya, terus kemudian Pak Jokowi jadi gubernur, dieksekusi itu. Yang salah di mana? Lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya, lantas kamu orang udah investasi, lantas kau batalin karena bilang isu yang nggak jelas, negara apa ini nanti? Anak-anak muda seperti kamu nanti menyontoh apa dari generasi saya? Enggak. Jadi saya challenge itu orang, ya. Sekali lagi saya challenge. Datang duduk sini, nggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk. Kemarin dari LIPI itu perempuan siapa tuh, Profesor Heni atau siapa? Itu bawa 10 orang, udah ketemu kami di sini. Dia bilang, oh kalau gini kita sama pandangannya. Kami kan nggak bego. Nah, saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya. Nggak akan lah. Gila kamu. Gila itu orang yang pikirannya gitu. Kami lihat semua tuh ada studinya dilakukan zamannya Pak Harto, zaman SBY, dilakukan sekarang. Lihat salah di mana? Kalau ada soal teknis misalnya tadi di Pulau G atau Pulau mana, tadi mengenai AMDAL-nya bukan mengenai listrik. Itu kan bisa rekayasa teknologi. Lah di mana? Kami ajak BPPT, kami ajak ITB. Yang ketuanya di sini juga ketua alumni ITB, Pak Ridwan itu. Nah, kesan yang kita tangkap gubernur terpilih agak resisten dengan Ya, kalau dia resisten dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia itu. Ya. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Mungkin nggak reklamasi dihentikan dan lain sebagainya. Hari ini faktanya gubernur menghentikan reklamasi.
bagaimana sikap pemerintah, khususnya Menko Kemaritiman? Tanya aja gubernur itu. Eh, Saya masih banyak pekerjaan lain nggak pikirin lagi. Itu udah urusannya gubernur, bukan urusan saya lagi. Kalau kemarin-kemarin saya masih ada ikut urusan. Ada 2 perwira tinggi yang kemudian ditetapkan sebagai orang dengan jabatan strategis. Yang pertama Kasat, dan yang kedua Komandan Pas Pampres. Salah satunya kemudian adalah menantunya Pak Luhut. Satu lagi kebetulan adalah anak mantunya Pak Hendro Priyono. Dua-duanya dekat dengan Presiden. Ada kedekatan. Pak, ini ada perkembangan terbaru. Ada 2 perwira tinggi yang kemudian ditetapkan sebagai orang dengan jabatan strategis lah. Yang pertama Kasat, dan yang kedua Komandan Pas Pampres. Salah satunya kemudian adalah menantunya Pak Luhut. Satu lagi kebetulan adalah anak mantunya Pak Hendro Priyono. Dua-duanya dekat dengan Presiden. Ada kedekatan yang menyebabkan itu kemudian. Kalau Andika ini kan anak buah saya dari Letnan ya. Saya ngelatih dia segala macam. Dan memang orang baik. Jadi kalau dia mau jadi Kasat, ya memang menurut saya qualified dia jadi Kasat. Ya itu aja. Kalau anaknya Bapak? Ya itu tanya Presiden aja. Saya nggak pernah nyampurin kalau soal mengenai keluarga saya. Oke. Bapak merasa nggak sih Pak, menjelang 2019 ini kegaduhan yang kita dapatkan, bukan kita dengar sebenarnya Capres 01 ini programnya apa aja, Capres 02 ini programnya apa aja, tapi yang kita dengar itu segala makhluk halus, genderuwo lah, apa. Ya kalau saya ini kan Tampang Presiden, kan sudah tadi programnya kan saya sudah sampaikan juga Presiden tadi soal masalah human capital itu kan program yang sangat strategis untuk masalah kita melakukan leapfrog pendidikan itu untuk membuat Indonesia lebih bagus. Tadi sudah saya jelaskan penguatan industri strategis yang berpuluh tahun kita tidak pernah sentuh. Kemudian efisiensi, masalah pajak itu kan semua kita lakukan. Jadi kalau ada orang bilang misalnya ada lagi saya kadang-kadang lucu, ini rupiah menguat karena kita tambah hutang, ya. Rumusnya dari mana lagi gitu ya. Ya memang menguat aja karena orang confidence lihat Indonesia. Apakah kita sudah sempurna? Berkali-kali saya bilang masih jauh dari sempurna. Tapi apakah kita maju? Sangat maju. Jadi itu aja. Nah, kalau ada pihak yang yang pengen jadi presiden lagi, ya sah-sah aja. Tapi eloknya jangan bicara itu tanpa data yang jelas, itu aja. Jadi jangan pakai bilang World Bank beginilah. World Bank-nya juga ketemu saya kok. Ya enggak ada angka-angka yang jelek mengenai kita. Paling tidak dari sisinya Pak Jokowi akan barangkali lebih fokus bicara atau memperkenalkan program ketimbang bertukar wacana yang sebenarnya cuma riuh rendah saja gitu. Ya itu kan nanti Januari kita lihat lah. Sekarang ini kan masih beliau sibuk udah lihat meresmikan ini sama saya biasa aja. Kalau programnya kan saya udah mulai sampaikan karena itu jalan. Nggak ada yang itu bukan wacana sudah mulai bicara action plan. Kita lagi nyiapin sekarang itu. Termasuk Freeport barangkali, kita update sedikit. Dalam pemaparannya, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum menyebut proses divestasi saham PT Freeport melalui pemberian hak partisipasi PT Rio Tinto sebesar 40% akan melalui beberapa tahapan. Pertama, merampungkan 5 hingga 6 detail kesepakatan antara Inalum, Rio Tinto, dan Freeport. Kemudian menyelesaikan agreement dengan Pemkab Timika dan Pemda Provinsi Papua. Proses tersebut juga harus dibarengi dengan kebijakan perubahan status kontrak karya, peraturan jaminan investasi, pembangunan smelter, serta persoalan lingkungan. Sehingga pada akhirnya PT Inalum akan memiliki saham 51%, di mana 10% diantaranya menjadi milik pemerintah Kabupaten Timika serta pemerintah Provinsi Papua. Kalau semua agreement Inalum dengan Pemda dan Inalum dengan Freeport dan afiliasinya, Inalum dengan Rio Tinto dan afiliasinya selesai, itu baru satu kelompok besar itu selesai.
Cuman Bapak Ibu, itu juga belum selesai, Bapak. Karena itu baru merupakan penyelesaian isu divestasi. Padahal seperti yang Bapak Ibu ketahui tadi disampaikan juga oleh Pak Bambang Gatot, bahwa divestasi itu tidak bisa jalan sendiri. Ini harus dibarengi dengan penyelesaian isu-isu lainnya. Contohnya, penerbitan IUPK sebagai KK, penerbitan peraturan pemerintah mengenai stabilitas investasi dan jaminan bahwa penerimaan negara lebih besar. Kemudian aturan dan konfirmasi mengenai smelter itu harus selesai 5 tahun sampai 2022. Dan juga ada penyelesaian dari masalah-masalah lingkungannya ada. Nah, divestasi ini, transaksi ini baru bisa selesai kalau keempat hal tadi secara bersamaan selesai juga. Kalau tidak, walaupun divestasi itu selesai, nggak mungkin kita bisa jalan. Wakil Ketua Komisi 7 Tamsil Lindrung mengapresiasi penjelasan Dirut Inalum mengenai divestasi. Politikus PKS ini memahami alasan pemerintah tidak menunggu hingga kontrak karya berakhir pada tahun 2021 mendatang. Itu sudah ada spare pendanaan dalam proses penyelesaian ke depan itu sudah disisihkan dana untuk itu. Termasuk misalnya dalam underground nanti itu ada pembiayaan-pembiayaan diperlukan, itu smart di dalamnya itu. Jadi dalam perspektif sampai 2041 itu sangat ringan lah untuk dia bisa melakukan semua itu sampai investasi senilai 20 miliar dolar itu sangat memungkinkan kalau kita lihat seperti itu. Kalau tidak ya pilihannya tunggu 2021. 2021 itu Indonesia akan memiliki 100%. Tapi itu tidak begitu mudah juga karena ada arbitrase. Freeport tidak akan begitu menyerah. Dia akan bawa ke Mahkamah Internasional, ke arbitrase internasional. Itu satu. Dan kita juga bisa berimajinasi ke yang lain-lain. Ya, ingat di Papua itu masih ada gerakan Papua Merdeka juga. Tamsil berharap persoalan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK pembangunan smelter serta permasalahan lingkungan bisa diselesaikan sebelum proses divestasi rampung. Angga Putra, Jakarta. Ya, kita update sedikit. Freeport kan Ya, kemarin Freeport harus selesai kan, kemarin ratas kami dan tidak ada masalah. Ya, jadi dengan gubernur ada di sana, Pak Lukas juga sudah selesai. Jadi tidak boleh misalnya saham dari pemerintah daerah dikaitkan dengan orang lain. Jadi biar murni pemerintah daerah seperti supaya Newmont maksudnya. Ya, supaya jangan seperti Newmont, supaya mereka daerah itu bisa menikmati hasil daripada Freeport itu. Tapi pendanaannya kayaknya berubah Pak ya dari tadi yang diminta BUMN perbankan BUMN yang menyediakan Saya sekarang kira lebih juga. keluar global bond Ya, dari tidak ada Inalum. masalah itu dari mana aja. Yang penting kan ongkosnya mana yang paling murah. Ya kan, cost of fund-nya itu mana yang paling murah itu kita ambil. Dan global bond lebih murah. Ya lebih murah kali. Karena dolar lagi baik angkanya. Ya mungkin saja, saya nggak tahu detail mengenai itu. Oke. Targetnya akan tercapai Pak ya untuk 51%. Pokoknya tahun ini harus selesai 51% itu milik kita. Tahun ini tinggal 1 bulan Ya lagi. enggak apa-apa, udah selesai kok, tinggal tadi masalah teknis kemarin dilaporkan oleh Ibu Menteri BUMN. Oke. Soal pemerintahan Pak, kita kan juga dengar beberapa waktu yang lalu ada dispute soal beras gitu ya. Yang pertama kita mau tahu dulu nih di visinya Pak Jokowi kan mau maju lagi 5 tahun. Ada nggak sih rencana untuk swasembada lagi misalnya? Ya memang harus kita kejar. Memang di sana sini saya lihat masih ada yang kurang. Tapi Pak Amran memang mencoba membuat itu. Nah kalau kita lihat sekarang ini kan memang kita harus akui misalnya kalau musim El Nino ya mungkin aja kita harus impor. Tapi kalau enggak mestinya juga bisa jalan. Karena buat kita inflasi kan sekarang rendah di bawah 4%, 3,4% lah. Satu. Yang kedua, harga pangan kan relatif stabil. Kecuali beras sedikit naik. Kami lihat sejak Juli ke sekarang ini. Sekarang kita buat stabil. Nah, apa cadangan beras ada 2,5 juta ton, saya kira 2,4 atau berapa begitu. Jadi saya pikir sampai kepada tahun depan kita tidak akan ada masalah krisis pangan. Nah, kalau nggak ada krisis pangan, ya semua akan bagus. Berarti seharusnya memang nggak perlu impor waktu itu, yang rame-rame antara Kita Kabulok kita sama... waktu itu tinggal cadangan kurang 1 juta ton, makanya diperlukan impor. Dan sekarang dikontrol dengan bagus itu. Tapi Kabulok bilang nggak perlu impor waktu itu. Ya Pertanian. mungkin saya nggak tahu angka apa yang jelas, tapi sudah ada ketentuan perjanjian kalau di bawah 1 juta ton cadangan kita harus
mengimpor untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan, ya kita kan sebenarnya terus bicara soal dispute di dalam di internal Pak ya. Kemarin terakhir itu Pak Buas sama Pak Enggar ramai di media juga. Itu jadi perhatian. Iya, tapi saya kira sudah selesai, tidak ada masalah. Ada perbedaan pendapat kecil-kecil kan biasa lah itu. Akhirnya Nggak kecil Pak, itu ramainya presiden panjang bilang Pak. enggak, saya mau gini kan diam juga semua. Oke. Kalau Bapak posisi akan profesional melaksanakan kerja sebagai, karena kan Bapak tuh dianggap orang cukup dekat. Saya nggak tahu, mungkin paling dekat. Katanya orang yang paling dipercaya sama Pak Jokowi. Enggak juga lah. Jadi Bapak juga Biasa-biasa aja. Nah, di mana posisi Bapak nanti untuk kampanye 2019? Ya saya dukung Presiden Jokowi lah. Akan berkampanye juga atau? Iyalah. Dan itu memang nggak Nggak ada yang salah kan, saya minta izin boleh dong, masa nggak boleh? di waktu senggang Bapak? Iya. Oke. Tidak menggunakan fasilitas? Ya, banyak mobil saya di rumah, kok nggak perlu mobil saya. Itu aja repot. Terakhir barangkali Pak, pertanyaan saya soal yang di bidang Bapak. Tadi kan kita bicara banyak yang bukan bidang Bapak. Sekarang kita bicara soal maritim Pak. Penenggelaman kapal, itu gimana tuh ke depan? Ya sekarang ini kan kita ya sudah cukup lah itu, saya bilang Bu Susi, nggak usah tenggelam-tenggelamin. Sekarang kita lihat dulu, yang 30 JT ke bawah gimana. Sekarang kan udah diberikan ke gubernur, udah beres itu, jadi udah jalan. Sekarang 30 JT ke atas, bagaimana? Itu kan izinnya CP-nya ya, itu ada di tempatnya Bu Susi. Tapi sekarang kita akan tarik ke atas semua, ya, apa yang disebut online single submission. Jadi online single submission itu semua orang pakai internet. Itu tujuannya juga untuk mengurangi korupsi. Karena tidak ada lagi kontak berdua seperti kasus Meikarta. Tidak perlu lagi ada terjadi itu. Karena apa? Dudukin aja semua duduk. Seperti sekarang WDB maupun Morowali. Polanya saya buat gitu, semua duduk. Pemdanya duduk, pengusahanya duduk, kemudian PLN-nya duduk, perhubungannya duduk, semualah yang kaitan itu. Apa masalahnya? Masalah listrik, kenapa kau tidak berikan? Apa masalahnya? Bagaimana undang-undangnya? Gimana peraturannya? Ya selesai. Jadi nggak perlu ada ditangkap KPK lagi, karena ya semua diselesaikan dalam satu ruangan yang... Kapan akan diatur online. Mekanismenya online itu? Sudah jalan sekarang, tapi belum semua tuntas 100%. Saya tanya tadi Pak Susi, mungkin kira-kira 95%, 90%. Jadi mudah-mudahan nggak ada masih ada penenggelaman kapal atau? Menurut saya sih akan sangat kurang. Ya pasti aja adalah kalau yang brengsek masa kita nggak tenggelamin kalau perlu. Tapi kalau nggak perlu ditenggelamin, kenapa ditenggelamin? Digunain aja, dibagi kemana begitu. Kan bisa seperti ini kapal stranded di mana namanya, di Bali. Ada beberapa tempat lain. Kita sekarang udah rapatkan, kita bawa untuk biar di pengadilan. Nanti pengadilan tentukan. Nah, pengadilan tentukan nanti apakah diberikan kepada pemerintah misalnya, pemerintah bagikan ke siapa? Apakah kepada kelompok nelayan ataukah ditenggelamkan atau apa, nanti ditentukan di sana. Pak Menko, terima kasih atas waktu. Terima kasih.